يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي. إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan selain bersilaturahim, kita juga membasahi lidah kita dengan baca kalimat thayyibah dan juga mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bicara tentang hakikatus sa'adah. Hakikatus sa'adah yaitu hakikat kebahagiaan. Sebenarnya hakikat kebahagiaan ini ada dua, kebahagiaan fid dunya dan juga kebahagiaan fil akhirah. Tapi di sini berpacu dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan juga dengan sanad yang sahih dan juga sahih Al-Imam Ibnu Hibban dan juga dari hadis Ad-Dailami dan juga Al-Imam Ahmad dengan hadis yang disahihkan oleh para ulama. Ini enggak kelihatan sebenarnya, enggak apa-apa yang dikatakan di sini. Berkata Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani. Dikatakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara yang bisa membawa kebahagiaan. Arba'un minas sa'adah. Yang pertama al-mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah. Wal maskanul wasi', dan tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, dan tetangga yang saleh, yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang enak. Di riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang membawa kebahagiaan pada seseorang. Antakuna zaujatuhu salihah, istrinya salihah. Wa auladuh abraran, dan anak-anaknya anak-anak yang baik dan berbakti. Wa khulata'uhu salihin, dan orang yang bergaul dengannya, tetangga atau teman-temannya salihin, orang-orang yang saleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dan rizkinya didapat dari negerinya sendiri. Dia tidak mesti keluar negeri untuk apa? Dapat rizki. Ini adalah sa'adah. Ini kita ambil arba'at sa'adah, 4 dari
Nah, tapi dari hadis ini ada beberapa perkara yang membuat kita bahagia. Tentunya ini sebenarnya kebahagiaan dunia. Tetapi kalau kita bisa gunakan dengan baik, ini malah menjadi kebahagiaan juga nanti di akhirat. Aslinya dikatakan oleh para ulama di sini adalah kebahagiaan di dunia, tapi kalau kita bisa mengolahnya bisa menjadi kebahagiaan fil akhirah. Coba kita lihat kalimatnya sedikit, satu persatu kita bahas. Yang pertama, mencari kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu dicari atau nunggu takdir saja? Tentunya kata para ulama, kebahagiaan itu dicari. Tidak boleh kita nunggu kalau memang takdirnya bahagia, bahagia, susah-susah. Pakai dalil hadis Abdullah bin Mas'ud. Yu'maru bi arba'i kalimat. Yu'mar bi kadbi rizki wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Nah, ini tentunya tidak. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ini hadisnya panjang. Di antaranya seseorang datang ke Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, orang itu nanya kepada Rasul. Ini yang nanya bukan Sayyidina Ali. Yang nanya nih orang datang ke Rasulullah, kebetulan situ ada Sayyidina Ali. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Ya Rasulullah, apakah enggak cukup bagi kita pasrah aja dengan yang udah ditulisin sama Allah? Wa nada'ul amal, dan kita tinggalin amal. Enggak usah pakai nunggu takdir aja. Kalau emang ditakdirin bahagia, bahagia. Takdirin susah, susah. Jadi enggak usah pakai apa? Ini cukup pasrah aja ya Rasul. Orang itu nanya sama Rasulullah. Akhirnya Rasul bilang, enggak, kata Nabi, enggak boleh kita pasrah menyapa dengan ketentuan Allah. Tapi faman kana minna min ahli sa'adah, siapa di antara kita yang ditentukan dari orang yang bahagia, fasayasiru, dia akan berjalan ila amali ahli sa'adah. Kalau memang dia ditakdirkan jadi orang bahagia, dia akan berjalan di jalan-jalan orang yang bahagia. Wa amma man kana, dan adapun siapa yang minna di antara kita ini min ahli syaqawah, ditentukan dari orang yang tidak bahagia, fasayasiru, maka dia akan berjalan ila amali ahli syaqawah, di jalannya orang yang tidak bahagia. Nah, di sini yang jadi catatannya, qal amma ahlu sa'adah fayuyassir ini, amma ahlu sa'adah, adapun ahli sa'adah, orang yang bakal dapat bahagia itu, yuyassiru, dia akan diberikan apa? Yuyassirun, diberikan apa? Kemudahan. Untuk apa? Li amali sa'adah, untuk melakukan amalan pekerjaan yang membawa kepada kebahagiaan. Wa ahma ahlu saqawah fayuyassiruna li amali saqawah. Adapun orang yang tidak bahagia akan dikasihkan jalan dari jalan-jalan yang tidak membawa kebahagiaan. Artinya ketika Allah kehendaki kita menjadi orang bahagia, sudah dikasih itu. Dikasih jalan-jalannya untuk menjadi orang yang bahagia. Ketika kita misalkan nyari istri, dikasih, dapat anak, itu dikasih semua jalan-jalan itu udah dikasih. Kalau kita baca dari hadis yang tadi, itu semuanya sudah dikasih sama Allah. Tinggal kita mengolah apa? Jalan tadi supaya betul-betul bagus, supaya betul-betul jalan ini bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Ya, namanya jalan tentunya menuju ke sini aja macet, ada capeknya, apalagi menuju apa? Akhirat. Tapi pasti ada apa? Ada capeknya, itu biasa, lika-liku, itu memang itulah jalan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kita itu disuruh mencari, jangan menunggu. Kebahagiaan itu bukan ditunggu, tetapi kebahagiaan itu harus dicari. Tapi alhamdulillah Allah kasih modal banyak nih. Bukan nyari dari nol. Kalau nyari dari nol susah. Ini udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Modalnya sudah cukup banyak, tinggal sedikit aja. Kebahagiaan sudah Allah kasih kepada kita. Jalan-jalan kebahagiaan. Nah, kita melihat berarti kita pengen ini, bagaimana caranya supaya kita menjadi bahagia, dan ternyata dikasih tadi dikatakan apa? Al-mar'atus salihah. Kemudian al-makanul wasi'. Kemudian al-markabul hani, dan juga al-jarus saleh. Di dalam riwayat yang lain aulad abrar, yaitu anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik. Subhanallah, insyaallah semua tadi Allah berikan kepada kita sehingga kita betul-betul bisa bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat sedikit makna hadis tadi. Ini hadis satu persatu. Walaupun apa mestinya memang agak mesti ngeliat, agak kalau nggak ngeliat agak susah terangannya, tapi nggak apa-apa. Dikatakan arbaun minas sa'adah,
ada 4 dari kebahagiaan. Apa sih 4 itu? Dikatakan di sini ai al-ma'annal maqsuda bisa'adati fil hadithi sa'adatud dunya min rahatil abdani wa salahil hali, katanya. Maksudnya annal maksud arba minas sa'adah di sini maksudnya adalah bisa'adati, yang dimaksudkan hadis bahwa 4 dari kebahagiaan maksudnya apa? Sa'adatud dunya, yaitu bahagia di dunia. Dengan apa? Min rahatil abdan. Rahah, badannya itu rahat, apa? Santai gitu. Rahah itu kayak kita rahat dulu nih, apa? Enak, nggak terlalu capek. Wasalahil hal. Salahil hal itu keadaan. Bal hal itu sama. Sering kita dengar ya alimal hal. Hal itu keadaan. Jadi maksudnya arba minas sa'adah, orang itu kalau dapat 4 ini udah hidupnya enak, tenang hidupnya, badan nggak capek. Itu apa? Halnya enak, abdannya juga enak. Nggak ngertek tuh badan, stres, macam-macam penyakit nggak, tenang dia. 4 ini dikatakan. Jadi kalimat arba minas sa'adah maksudnya annal maqsuda bi sa'adati fil hadithi sa'adatud dunya min rahatil abdan wa salahil hal. Inilah yang dimaksud dengan sa'adah. Nah, kita coba satu persatu kita kalimatnya. Yang pertama tadi apa? Al-mar'atus salihah. Ini adalah untuk dapat kebahagiaan dan ini merupakan sebuah kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atus salihah. Berkata Abdurrahman bin Auf, siapa sih yang dimaksud dengan al-mar'atus salihah? Kita pengen tahu, dan juga tentunya di sini teksnya al-mar'atus salihah. Apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya siapa itu mar'atus salihah? Maka Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri sudah menjaga sholat 5 waktunya. Terus wasomat syahraha, dan puasanya dijaga. Jadi puasa yang wajib ini yang wajib-wajib aja. Ini belum cerita sunnah nih. Seandainya ada seorang istri yang 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, berarti kan yang wajib-wajib. Wa hafizat farjaha, dan menjaga kemuliaan dirinya. Maaf, tidak buka apa? Aurat, dijaga kemuliaan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Kilalaha, akan dikatakan kepada perempuan tadi, kepada istri tadi, udkhuli al-jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Lihat, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana yang kamu mau. Ya Allah, ternyata perempuan itu paling gampang sebenarnya untuk masuk apa? Surga. Bukan kalau kita ini masuk surganya pakai lewat yang rajin sholat, masuk pintu sholat. Yang rajin sedekah, banyak masuk pintu sedekah. Yang rajin silaturahim, ada bab silaturahim, masuk ke dalam silaturahim. Milih. Cuman kalau perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari mana yang kamu mau silahkan pilih. Allah. Ini nggak pakai sunnah-sunnah nih, nggak pakai gobli awala ba'diha awala tahajud wala apa nih. Cuman apa? Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha atau ba'laha. Wah, ini luar biasa. Gampang apa susah nih ibu nih? Gampang ya. Insya Allah Allah jadikan solehat semuanya, amin. Ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ditambah lagi, dikatakan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qila li Rasulillah ayyun nisa'i khair. Ya Rasul, perempuan yang terbaik itu siapa sih? Istri yang terbaik itu siapa sih? Qal allati tasurruhu idza nadhara. Kalau engkau lihat nyenengin. Nah, nyenengin di sini maaf ya, bukan hanya tampilannya saja yang bagus, tapi juga pribadi, akhlaknya juga apa? Bagus. Ini nyenengin suami maksudnya, bukan nyenengin apa? Orang sono, nyenengin apa? Suaminya. Lihat, idza nadhara, yaitu tasurruhu idza nadhar, membuat gembira suaminya kalau dia ngelihatnya. Nah, ini tentunya selain dandanan fisik juga, tapi apa? Perilaku juga harus. Kalau dandanannya bagus tapi ngomongin ketus mulu, pegal juga suami. Bukan tasurruh, tapi takdzub, yaitu bikin marah. Tasurruh, bikin apa? Senang. Wa tuti'u idza amar, dan kalau disuruh dia taat, wala tukhalifu, dan tidak menentangnya. Baik fi nafsiha, di dalam dirinya, atau wa maliha, atau di dalam hartanya. Subhanallah, intinya jaga. Dan ini tentunya
Ini baru bicara tentang ini, nanti ada laki juga masuk nanti. Ini baru cerita ini dulu, saat ini nggak adil perempuan doang, istri doang, suami belum, ntar suami bulan depan, insya Allah. Nah ini terus berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini orang yang dapat kayak begini, suami udah dapat kayak begini, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Ini dia tuh, udah kita dapat dunia dan isinya udah. Kalau dapat apa yang model begitu, insya Allah istri semua ada jadi istri yang solehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan ini luar biasa, itu yang model begitu udah masuk surganya nggak pakai apa, nggak pakai masuk mana aja, siapa yang mau silakan, di dari pintu mana aja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya yang belum nikah atau yang mau nikah harus diperhatikan siapa yang harus kita pilih untuk jadi istri atau suami. Di sini ada Al-Imam Al-Ghazali nih, qala ba'dul Arab. Nah ini bagus juga untuk kita sampaikan. Memang agak susah ini bahasanya. Makanya di sini pakai terjemahan nih, pakai apa? Kata itu susah ini. La dikatakan di situ apa? La tankihu minan nisa'i sittatun. Jangan kamu nikahi wanita itu yang model 6 nih. 6 ini jangan. Begitu juga laki jangan model begini, jangan dipilih nih. Yang pertama dikatakan apa di situ? Annana. Ini susah nih kalimatnya. Annana. Apa itu annana? Di sini dikatakan annana. Makanya kalau kita terjemahkan begini, annana, mannana. Siapa itu annana? Annana adalah wanita yang banyak mengeluh dan mengadu. Enggak pernah bersyukur, selalu apa? Ngeluh melulu. Ini annana. Nah, ruwet nih kalau dapat kayak begini, puyeng gitu harusnya. Sama laki ngeluh melulu, nah yang model begini ruwet, istrinya ruwet. Jangan deh, jangan apa, kalau belum cari yang jangan annana. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dia seperti membalut kepalanya dengan perban setiap waktu. Maksudnya kayak puyeng melulu bawaannya. Kagak ada syukurnya. Ah, ini annanah namanya. Jangan dijadiin pasangan ini, puyeng. Jangankan istri, jangan suami, sohib aja puyeng. Punya sohib annanah ini apa? Ngeluh melulu, ngadu melulu. Yang kedua, wala mannanah. Siapa itu mannanah? Wanita yang terus mengungkit kebaikan-kebaikan pada suaminya. Ini namanya mannanah. Atau suami yang ngungkit-ngungkit terus sama istrinya. Tukang ngungkit kebaikannya. Dulu kan saya udah begini. Yang dia sebutin kebaikannya terus. Tapi dia lupa kebaikan suaminya, dia lupa kebaikan istrinya. Yang disebutin kebaikan. Dan pengen dapat balasan kebaikan tadi. Mannanah, itu orang yang suka apa? Mengingat kebaikannya terus, tapi melupakan kebaikan orang. Ini nggak bagus untuk dijadikan apa? Kemudian kata para ulama ini, wala annana, wala mannana, wala hannana. Hannana, siapa itu hannana? Wanita yang merindukan suami yang lain. Mungkin dulu pernah pacaran kali. Ada pacar pertama, first love-nya apa itu? Kadang-kadang kalau pernah cinta, terus nikah nggak dapat sama dia, itu suka masih ada apa? Nah ini nggak bagus ini untuk dijadikan apa? Atau maaf, nggak pernah, tapi dia sering nonton film atau nonton TV, terus ada artis sinetron yang ganteng atau yang cantik, terus dia kepikiran itu terus. Suaminya jadi ini namanya apa? Hannana. Ini nggak bagus ini. Ini model kayak begini ini nggak layak untuk apa? Ini hannana. Wanita yang merindukan suami yang lain atau anak dari suami yang lain. Allah, ini walaupun dia ulama, coba saya dapat dia tuh, coba dia. Jadi pengen nih sama siapa? Tetap apa dia? Ini bahaya ini hannana. Bayangin deh, kalau saya nikah sama dia anak kayak gimana? Bayangin anaknya dia nggak dibayangin, tapi apa? Ngebayangin dengan anak orang lain. Subhanallah, itu hannana. Kata orang Arab ini sial nih dapat kayak begini nih. Sudah hancur sudah. Berat udah, nggak ada hampa udah istilahnya. Ya kalau nggak ada yang ngeliat itu, pas ngeliat itu semuanya terlupakan, bahkan suaminya pun. Ini maaf, ketika ada orang itu ada yang mengidolakan gitu ya. Mengidolakan itu berbahaya. Seorang istri mengidolakan fulan, akhirnya yang ada. Subhanallah. Ini namanya apa? Hannana. Jangan kau jadikan orang istri atau suami yang model begitu. Kenapa hannana? Ini yang nggak bagus untuk jadi keluarga. Kemudian haddaqah.
Ini haddaqah, ini tulisan Arabnya hari seperti ini tulisannya haddaqah ini. Kalau pakai bahasa Indonesia agak susah tulisannya. Ini haddaqah ini. Wanita yang memandang tajam segala sesuatu dengan biji matanya, ia tertarik memberi suaminya dalam belanja. Maksudnya tukang boros. Nggak bisa apa? Ada fulus sedikit habis, duit habis, boros nih. Tajam maksudnya ngeliat barang pengen bawaannya apa? Haddaqah, tajam banget matanya untuk apa? Belanja. Waduh, ruwet juga itu. Habis sebulan mestinya seminggu selesai. Wah, ini haddaqah. Hati-hati, bala itu kita dapat apa? Nah, ini bala dapatnya. Ya, kalau belanja itu hal biasa. Tapi kalau sampai apa? Berlebihan, ini haddaqah ini. Ini haddaqah ini kata Imam Al-Ghazali, jangan. Engkau akan kesusahan, engkau akan payah. Uang sebanyak apapun akan apa? Habis dan tidak akan mampu kamu menjaganya. Wala barraqah. Apa itu barraqah? Wanita yang sepanjang hari mengkilapkan wajahnya, maksudnya terlalu banyak berhias. Berhias terus bagus, tapi itu dia, kalau berhias pandai untuk suaminya bagus. Tapi kadang-kadang untuk suami aladhifi. Tapi kalau untuk keluar, Masya Allah, selesai itu habis. Kalau belum salon dulu ini semua 2 jam gak keluar-keluar. Tapi untuk istri, Mas Allah, ini namanya apa? Barakah. Dia pandai berdandan, tapi sayang bukan untuk apa? Suaminya. Begitu juga laki. Suami juga begitu. Jangan giliran ini mau ini juga kita habis-habisan, tapi giliran sama istri juga enggak. Itu juga enggak boleh, harus adil. Barakah, ini jangan. Nah, yang terakhir wala syaddaqah. Apa itu syaddaqah? Yaitu banyak ngomong. Apa mulutnya lebar, maksudnya di sini adalah apa nyerocos apa itu? Kita baru nanya, satu panjang, wah selesai ini. Udah nggak ada. Ini namanya apa? Syaddaqah. Ini tentunya syaddaqah ini juga tidak bagus. Nah, ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan ini sangat terkenal. Ini dikatakan ini qala ba'dul Arab. Ini memang di Arab ini jadi aib yang seperti ini. Yang seperti ini dia nggak mau untuk mendapatkan seperti sifat-sifat seperti ini. InsyaAllah Allah jauhkan keluarga kita dari sifat-sifat ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalimat wal maskanul wasi'. Ini min sa'adatil mar'i. Min sa'adatil mar'i arba' minas sa'adah. Dari kebahagiaan ini tadi ya, dapat wanita yang salehah atau dapat suami yang saleh. Kemudian wal maskanul wasi'. Ini juga tempat yang luas. Ini juga bahagia. Tapi lihat dijelasin para ulama. Tempat tinggal yang banyak memberi manfaat bagi penghuninya, itu namanya. Jadi bukan, jangan diterjemahkan tempat apa luas itu secara dohir ya. Bukan itu. Nanti kita lihat rumah Nabi sangat sempit tapi Nabi bahagia sekali. Nah, maksudnya apa? Tempat yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Rumah ini banyak manfaatnya. Ada majelis, ada silaturahim, ada duyuf yang datang. Ah, itu menjadi apa? Wasi. Ini rumah seperti wasi, banyak orang. Ada rumah besar gak ada yang datang. Boro-boro majelis, orang datang takut. Orang baru assalamualaikum, guguk, sudah guguk aja, sudah mana mau bertamu orang. Subhanallah. Kadang-kadang nggak ada anjingnya, tapi harus apa janjian seminggu sebelumnya. Pakai satpam nanya, dijanji nggak ada, nggak diterima, selesai udah. Allah, ini itu luas, tapi sebenarnya nggak luas itu. Lihat kata Rasulullah SAW, maksudnya adalah maskanul wasi', yaitu manfaatnya banyak tuh rumah. Yang membuat hati penghuninya menjadi lapang dan tidak sempit. Artinya bukan dohirnya. Kita punya rumah kecil, tapi hati yang punya itu apa? Lapang, orang datang ahlan, luar biasa. Kita nyaman. Ada orang rumahnya gede, tapi mukanya apa? Manyunya kalau kita datang. Ya salam, ini udah jadi nggak enak deh. Allah ajiban di rumah apa di pos. Kadang-kadang datang kita duduk di pos. Nah, di depan nggak ajib orangnya. Nah ini doyek apa hatinya itu sempit. Jadi di sini katanya wasi, rumahnya luas. Dalam artian yaitu adalah bermanfaat dan yang pemiliknya, penghuninya adalah hatinya lapang, luas. Itu adalah kebahagiaan. Dan kalau orang yang merasakan seperti itu, ketika ada tamu itu ada kebahagiaan tersendiri. Orang yang datang ke rumah itu membawa kebahagiaan tersendiri. Itu adalah apa? Hatinya lapang. Luasnya suatu tempat tentunya berbeda antara satu dengan orang lain tergantung pada hatinya. Jadi luas tidak luas itu tergantung hatinya. Ketika dia mensyukur dengan nikmat yang Allah kasih, walaupun sekian kali sekian tapi dia syukur, itu terasa apa? Lapang itu hati. Orang datang ahlan usahlan disambut.
Itu rumah yang kecil menjadi apa? Besar, tergantung hati kata. Jadi jangan diterjemahkan al-maskanul wasi' tadi apa? Secara tekstual, secara dohir. Sementara rumah yang sempit umumnya akan membuat hati terasa sempit umumnya. Menciptakan kegelisahan dan menciptakan pikiran. Kalau memang hatinya apa? Nah, ini sekali lagi kembali kepada hati. Oleh karena itu Rasul pernah berdoa. Maka kita boleh berdoa. Allahumma gfir dhanbi wa wasi'li fi dari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan luaskanlah untukku rumahku. Tapi rumah Rasul kecil, tapi hatinya dibikin apa? Luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barik li fi ma razaqtani. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh kita doa ini merupakan ini sebuah apa? Sebuah doa yang kita baca. Kalau tidak kita dapat, anak keturunan kita Allah berikan apa? Wasi'. Ini adalah rezeki yang wasi'. Allahumma gfir li dhanbi wa wasi'li fi dari. Wa wasi'li fi dari. Ya Allah, luaskan untukku rumahku. Secara dohir dan secara batin. Dohir luas, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah. Batin, Allah bukakan hati kita lapang. Subhanallah. Wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Dan berikanlah keberkahan di dalam rezeki yang kau berikan kepadaku. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat baik untuk apa? Untuk kita baca. Kadang-kadang kita kan dapat nih dari ulama fulan, kita amal ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah lapangkan tempat tinggal kita semuanya. Amin. Ingat kata para ulama, luas dan sempitnya rumah tergantung pada hati seseorang. Rasulullah dengan rumah yang begitu sederhana tapi beliau merasakan kebahagiaan dan kelapangan. Coba kita lihat rumahnya Nabi secara singkat. Ini tentunya saya tidak bahas tentang rumah Rasul ya. Tentu yang nggak ngelihat nggak ini ngebayangin aja. Ini letak rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri Rasul. Ini masjid zaman Rasulullah. Ini tentunya adanya di Madinah nih. Kalau kita ke Museum Madinah kita bisa lihat ini. Ini apa? Madhab Madinah. Ini dulu masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuka begini. Makanya wajar dulu kalau ada cerita ada orang Baduy masuk langsung kencing di masjid. Memang kayaknya kotak doang deh, nggak ada apa? Nggak ada apa-apa. Itu pernah kejadian itu kencing. Nah ini perimaman apa? Dulunya perimamannya di sini. Dulu perimamannya ini arah ke sana itu Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau ke sini ini Ka'bah, Mekah. Ini arahnya sini. Nah di sini dulu imamnya di sini. Ini untuk apa? Ahli sufah. Ahli sufah ini orang yang nggak punya rumah, miskin-miskin ditaruh di sini tinggal. Ada 62 orang. Ada 260 sahabat tinggal di sini yang nggak punya rumah. Ini tentunya pelepah korma ditutupin begitu. Ini terbuka. Jadi Rasulullah ngadep ke sini. Nah, setelah 16 bulan pindah kiblat. 16 bulan itu pindah kiblat diabadikan dalam surat Al-Baqarah juz kedua itu ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwaliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari sini dipindahkan ke Masjidil Haram, pindah ke sini 180 derajat. Yang tadi ngadep ke sini, tadi ke sini langsung pindah ngadepnya ke sini. Nah, akhirnya ini dikasih ini lagi yang di sini jadi perimaman. Nah, di sini jadi ahli sufah. Nah, ini rumah-rumah Nabi. Ini rumah-rumah Nabi. Ini rumah apa? Ya, ini langsung ya pintu masuk, langsung pintu masuk. Ini rumah Hafsah sebelah sini. Ini rumah Aisyah. Rasulullah meninggal nanti di sini. Ini rumah Fatimah. Rasulullah kalau bangun subuh, malam suka habis bangun keluar dari sini langsung ke sini ketok. As-salah ya ahlul bait, as-salah ya ahlul bait. Kalau ada dengar suara tangisan dari sini, langsung Rasulullah keluar ke sini. Kenapa cucuku itu? Kenapa cucuku? Marah Rasul. Kalau Hasan Husain nangis Rasulullah marah, langsung keluar nih langsung ke sini karena dekat rumahnya. Apa di sebelah rumah Fatimah. Ini rumah Fatimah. Nah, di sini rumah Saudah. Ini rumah Ummu Salamah. Nanti di rumah Sofia, Juwairiyah dan semua istrinya dari ke sini. Nah, rumahnya seperti ini rumah Rasul. Tapi bahagianya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kebahagiaan itu enggak mesti dari apa? Tempatnya, tapi hati. Ya, ini luar biasa. Ini Rasulullah. Kalau kita gambarkan rumah Nabi, denahnya, luasnya. Nah, ini setelah kiblat pindah. Ini ahli sufah sekarang. Ini setelah pindah kiblat ke sini, awalnya ke sini. Dan ini rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luasnya dengan ukuran 8 kali 4 meter. 8 kali 4 meter rumah Nabi. Itu bukan ruangan tamunya 8 kali 4 meter. 8 mungkin dari sana ke sini kali. Ini 8 ada? Iya, 4 meter lebar. Modern mana? Segitu aja rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saat ini pakai dalil, ini ada hadisnya
diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh tabi'in, dia ngeliat rumah Rasul langsung dia apa? Digambarkan. Ini rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kalau dalamnya rumah Nabi seperti ini. Ini rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita lihat di museum, ini ada tinggal apa? Ini rumah Nabi. Ini apa? Setelah wafatnya Rasul, dan ini kuburan di sini. Setelah wafatnya Rasul, saya ini kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu ke masjid. Makanya sekarang kalau keluar dari sini sekarang ini raudhah ya. Nah ini kuburan ntar raudhah, kalau ibu-ibu di sini ziarah, kalau laki-laki ke sini ntar ziarahnya begitu ya. Nah intinya hujrah, kamar tidur, tempat istirahat keluarga luasnya 5 kali 8 meter. Ini sekali semua, ini seperti beginian nih. Dulunya Rasulullah tidur di sini sama Aisyah. Nah ini kasurnya ke sini. Nah ketika meninggal, maka Rasulullah itu meninggal dikubur di mana dia meninggal, nggak boleh dipindah. Maka kasurnya dipindah ke sini, maka dikuburlah sini. Nah ini Aisyah, dia tidur sini. Nanti setelah, kalau kita cerita nanti ada Abu Bakar, Umar, baru Aisyah pindah. Nanti pakai apa? Pakai satar. Ini tentunya apa? Ini ruang ghurfah. Ya, ghurfah itu di mana Rasulullah dan Aisyah duduk santai saat menerima tamu atau terbuka memiliki pintu terluas. Ini luasnya 3 kali 4. Ini terbuka, keluar atas terbuka. Malaikat Jibril kalau ketemu Rasul lewat sini. Nah di sini dia nggak pernah ke sini malaikat Jibril. Ini karena ini bahasa hujrah itu sama ghurfah beda. Hujrah itu tempat tidur, ghurfah itu ruangan untuk bisa apa? Terima tamu dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan ada bab ini tenjus secara detail, kita bisa ceritakan bagaimana apa letak-letak rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rumah yang seperti ini Rasulullah bahagia. Rasulullah bahagia dengan rumah yang sangat apa? Sederhana. Kita kadang-kadang rumah yang besar masih merasa apa? Sempit hati, masih kurang bersyukur. Nah ini ternyata letak kebahagiaan itu al-maskanul wasi'. Di sini katanya yang utamanya adalah apa? Hatinya. Insya Allah Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan tempat tinggal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kata Aisyah, yang tinggal ditambah itu sekarang itu syukur. Nah, syukurnya aja tuh. Sesusah-susahnya kita, rumah kita mungkin 5 kali lipat lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kan kita merasa, saya kan udah ibadah banyak, kok masih begini aja ya. Padahal apa kurangnya Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah rumahnya sangat-sangat sederhana. Insya Allah nanti ini ada pintu samping Rasul. Nabi waktu habis dimandikan, ditaruh sini jenazahnya, itu sahabat sholatnya dari sini, masuknya dari sini, sholat sini. Ada riwayat mereka ini dibuka pintu masjid, sahabat sholat dari sini, habis sholat keluar dari sini, nanti masuk lagi dari sini, keluar dari sini. Jadi ini pintu masuk, ini pintu keluar. Jadi mereka nggak bentrokan, karena meninggal hari Senin akhir duha, dikuburnya itu Selasa malam, ada yang mengatakan Rabu pagi. Karena banyaknya orang yang apa? Karena sholat ini jenazah nggak dibawa ke masjid, dia sholatnya di sini, di tempat dia apa? Meninggal. Jadi tidak digotong-gotong, nggak. Rasulullah SAW dimandikan di sini. Yang mandikan nanti Ali bin Abi Thalib, Fadl ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Ahlul Bait semua yang mandiin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini apa? Tempat ghurfahnya Nabi, ya, tempat terima tamu dan seterusnya. Nah intinya al-makanul wasi' adalah bukan hanya secara zahir tapi juga apa? Batin yang membuat rumah itu luas dan tidak luas. Semoga sekali lagi Allah lapangkan rumah kita, Allah lapangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wal jarus saleh, yaitu tadi al-mar'atus salihah wal makanul wasi', dan yang ketiga al jarus saleh, tetangga yang baik. Berkata Abu Hasan As-Sindi, tetangga yang saleh adalah tetangga yang mendorong untuk selalu mengingat kepada Allah. Tetangga yang baik tuh kalau kita mau mengaji gini didukung sama mereka. Oh ya silakan parkirin Pak saya. Oh dia apa? Kalau perlu saya ngeramanin. Nah itu mendukung orang-orang yang beribadah kepada Allah. Itu jarus saleh. Oh, tapi kalau kita dapat jar yang ribet-ribet itu, wah kita mau berbau din udah nggak setuju. Ada suara dikit ribut protes. Ah ini jar yang nggak saleh. Kalau jar yang saleh itu mendukung apa yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW suka berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga su, tetangga yang apa? Buruk. Fi daril maqam, di tempat tinggal itu yang kita tinggal. Jangan sampai dapat jarsu. Fa inna jarad dunya tahawwal. Karena dunia ini berpindah-pindah, berganti-ganti. Artinya rumah udah enak, hati lapang, tapi tetangga
ruwet. Wah, ruwet juga tuh. Tetangga ini apa paling menentu juga, jadi apa? Penentu. Ketika dia enak, enak sama kita. Nah ini makanya termasuk bahagia kita kalau sudah punya tetangga yang baik. Enak tetangga kita orang-orang enak udah. Itu termasuk apa minas sa'adah. Termasuk daripada kebahagiaan. Nah, kalau mereka menjadi penentu kebahagiaan kita juga, maka kita pun harus menjadi penentu kebahagiaan orang lain. Maksudnya gimana? Jadilah tetangga yang baik untuk orang, sehingga mereka menjadi bahagia sebab kita. Setiap kebahagiaan mereka kita dapat pahala karena kita menjadi tetangga yang baik. Walaupun kadang-kadang kita udah baik, tetangganya kagak apa? Baik. Tapi jangan punya prinsip, kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya lebih jahat. Itu dari mana prinsip? Itu bukan prinsip Islam itu. Islam tidak mengajarkan begitu. Kalau dia baik, saya akan lebih baik. Kalau dia nggak baik, saya berusaha tetap apa? Baik. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Insya Allah kita punya tetangga yang saleh semuanya. Amin ya rabbal. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Ini kata para ulama apa? Ya kendaraan yang nggak nyusahin deh. Kalau zaman dulu onta, kuda. Kalau sekarang motor, mobil. Jangan pakai punya mobil yang 5 kilo mogok. Nah itu jual aja, udah ganti yang lain aja. Jangan dipertahanin, punya sejarah ini. Dia punya sejarah zaman apa? Motor punya sejarah tapi apa? Tiap jalan megelin. Taklim pelambat dulu gara-gara apa? Mogok lagi. Mau jalan keretek pulang, belajarnya sehari sakit 3 hari gara-gara kendaraan. Ini udah nggak nyaman nih, nggak bahagia udah. Yang bahagia itu yang enak, artinya yang tidak bikin susah. Tidak mesti mahal, tidak mesti bagus. Yang penting jangan sampai ngadab kita. Kadang-kadang kita dikerjain sama motor, bukan motor kerjain kita. Kita yang dikerjain sama dia. Diadab dengan motor tadi. Ini tentunya harus kita perhatikan. Kendaraan itu termasuk yang apa? Yang hani, yang membahagia. Dan wa auladuhu abraron, dan anak-anaknya berbakti. Oh, itu bahagia luar biasa. Insyaallah anak-anak kita jadi anak yang berbakti. Kenapa sih anak yang berbakti itu membawa kebahagiaan? Yang pertama, mendatangkan pahala setelah kita meninggal dunia. Karena kalau kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan nggak bikin kita nambah pahala, kecuali yang kita sedekahkan. Tapi anak yang kita meninggal, anak itu sholat, kita dapat pahalanya. Anak itu zikir, kita dapat pahalanya. Dia baca Quran, kita dapat. Inilah yang bahagia. Orang yang bahagia itu punya anak-anaknya soleh, punya anak-anak yang soleha. Udah bahagia dia. Apalagi sudah meninggal, Allah, dia tinggal apa? Dikirimin terus pahalanya. Inilah kebahagiaan yang apa? Arba'un minas sa'adah. Ini adalah kebahagiaan. Maka insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang saleh dan salihin dan salehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini karena Rasulullah mengatakan idza mata insan atau idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathah. Apabila meninggal seorang itu terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan walad yang saleh. Awaladin salehin yad'ulah, anak yang saleh yang selalu berdoa. Makanya bahagialah kalau kita punya anak-anak yang saleh. Dan anak saleh itu juga meninggikan derajat nanti di surga. Dikubur itu ditinggikan derajat kita, di surga ditinggikan derajat kita. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yurfa'ud daraja lil abdi saleh fil jannah. Allah meninggikan derajat seorang hamba. Tiba-tiba di surga itu sudah diperiksa semuanya, lalu derajatnya ditinggiin. Si orang tadi bingung, ya Rabb, anna li hadza. Ya Allah, ini derajat apa nih, saya nggak berasa beramal kayak begini kok bisa tinggi banget derajat saya. Apa kata Allah? Bistighfari waladikalak, karena istighfarmu anakmu. Karena waktu kamu meninggal anakmu dulu masih apa? Beristighfar, berdoa untukmu, maka ditinggikan derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapaknya itu pas-pasan, tapi bisa magom naik tinggi gara-gara apa? Anak. Itu anak yang abroron, anak yang bakti, anak yang saleh. Insya Allah Allah jadikan anak-anak kita semuanya salihin, salihat. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah mungkin 4 perkara yang bisa kita bahas. Belum membahas tentang sebab-sebab kebahagiaan akhirat. Ini baru kebahagiaan apa? Dunia. Yang punya begini udah. Nah, 4 ini kalau dia punya udah tenang dia. Itu roha. Hidupnya itu di dunia roha. Di akhirat tentunya nanti ada tambahan. Amalan-amalan yang menyebabkan kebahagiaan fil akhirah. Ini amalan
kebahagiaan dunia nih. Nanti ada amalannya. Ini kan baru bentuk ya. Apa benda? Pemilikan. Istri yang soleha, kemudian atau suami yang soleh, kemudian tempat yang luas, kendaraan, anak berbentuk. Nah, nanti ada sikap-sikap yang menyebabkan kita bisa bahagia. Apa sikap-sikapnya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas, hakikatus sa'adah. Insya Allah Allah selalu memberikan kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Amin. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Laki langsung surga bulat-bulat, amin. Itu kata Injen, kata Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit Ustaz, mungkin bermanfaat juga buat yang perempuan ini. Ketika tadi disebutkan bahwa perempuan itu bisa masuk surga dengan masuk dari pintu yang mana aja kalau dia menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan juga syahrul Ramadan ya, melaksanakan puasa yang wajib dan juga yang 2 lainnya. Nah, untuk berpuasa Ramadan nih, pertanyaannya begini Ustaz. Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang ketika di Ramadan tersebut sedang mengandung, sedang hamil yang menyebabkan dia tidak kuat untuk berpuasa. Sampai di akhir Ramadan ya, dan mungkin dia melahirkan apa bagaimana. Jadi hutang 10 hari lewat. Nah, ketika dari untuk Ramadan sampai bulan Ramadan depan dia juga nggak bisa bayar karena memang sedang menyusui nggak kuat untuk misalnya berpuasa. Tapi ada sedikit dia paksain, pokoknya kurang lebih hutang 10 sampai tahun depan gitu. Nah, tahun depan ternyata dia hamil lagi. Ini mungkin Anda nggak sebut nama nih, tapi tahu dia ke siapa? Kurang lebih. Jadi sampai Ramadan depan ternyata dia hamil lagi. Hutang lagi 10. Iya, enggak 10. Pokoknya gini, gimana kalau dia hutang 30 hari tapi sudah melewati 2 Ramadan. 3 Ramadan. Nah, ini kan ada bayar apa namanya itu? Fidyah. Nah, ini kan fidyahnya kan setiap tahun bertambah mungkin atau bagaimana? Hitungannya itu mungkin bisa dijelaskan. Kali aja bisa bermanfaat buat yang lain. Iya, berkaitan dengan qadha Ramadan. Yang pertama, memang kita itu dianjurkan mempercepat bayar. Kita namanya qadha Ramadan itu hutang. Jadi kita ketika batal berarti kita hutang. Kita disuruh cepat bayar utang, baik utang duniawi atau utang yang sifat ukhrawi. Utang dengan manusia atau utang sama Allah. Kalau kita udah punya duit, cepat-cepat bayar utang. Kata para ulama, Rasulullah mengatakan juga al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Kecuali ada 5 yang tergesa-gesa bagus. Apa? Sholat bila datang waktunya. Cepat-cepat bagus. Yang kedua, gadis apabila ada yang lamar, orangnya soleh, cepat-cepat. Yang ketiga, jenazah kalau udah meninggal, cepat-cepat. Mandiin, sholat, kubur, jangan terlalu lama nunggu. Yang ketiga, yaitu tadi, yang keempat, utang apabila sudah ada duit. Buru-buru, jangan ditunda-tunda. Semua tergesa-gesa itu buruk kecuali yang 4. Satu lagi yang 5, apabila tamu
datang maka segerakan keluaran makanannya. Nggak usah pakai nunggu apa lama-lama. Itu juga termasuk apa ketergesa-gesaan yang bagus. Tamu datang, masuk silakan keluar. Itu nggak usah keluarin, nggak usah pakai apa nunggu. Karena apalagi pakai nawarin. Kalau nawarin kata Sufyan Ibnu Uyainah termasuk orang bakhil. Nawarin. Maksudnya apa? Mau minum, tamu ditawarin mau minum, keluarin aja. Kalau mau nawarin teh putih, susu boleh. Tapi kalau mau minum jangan, itu bakhil itu katanya. Tamu datang ngobrol, Pak mau makan? Ya enggak lah, masa tamu iya lapar, nggak mungkin. Nggak usah. Keluar cari warung kita kelaparan. Jadi itu termasuk bakhil ya, nggak boleh kata Sufyan Ibnu Uyainah minal bakhil, termasuk sikap bakhil adalah menawarkan. Jadi kalau ini tawarin boleh jenis, kalau jenis boleh, mau kopi, teh, susu, nah itu boleh. Tapi kalau mau minum, Pak tamu mau minum apa enggak ya? Susah kalau nawarin begitu ya. Tamu juga biasanya nggak mau. Iya, kalau mau rendang, sate boleh aja. Itu jenis. Tapi kalau nawarkan mau makan Pak, itu saya rasa tamu yang normal nggak mau dia. Nggak, yang dablek itu lain itu. Ya udah keluarin apa adanya. Ini bukan tamu nih, sohib biasanya kayak begini nih. Nah ini apa? Itu tergesa-gesa bagus tuh. 5 perkara tadi. Di antaranya adalah kalau datang utang, waktunya datang atau uangnya sudah ada, buru-buru. Nah ini dia. Udah nggak kelihatan orangnya. Ada keluarganya Kak. Karena itu utang duit. Kalau duit dia itu sebenarnya warisan untuk keluarganya dia. Ternyata nggak ada juga. Udah sedekahin niat untuk siapa? Almarhum. Nah bayar. Dikirim mati. Udah ditahlil nongol ternyata. Bayar. Jadi kita sedekahin nih, wakaf nih. Niatin untuk almarhum. Izin bulan. Ternyata ada. Danggal. Nongol harus bayar tetap. Terus yang tadi itu gimana? Untuk kita. Sedekah yang kita niatin untuk dia jatuhnya pahalanya kekirim ke kita. Kecuali kita kasih tahu, Pak, uang Bapak tuh sudah niatin wakaf, nggak mau saya tetap bayar. Ya udah bayar, itu untuk kita berarti wakafnya. Kalau dia ngerti, oh begitu, ya udah nggak usah, saya mengambil itu jadi untuk dia. Jadi kita kasih tahu. Ada yang mau, ada yang tidak. Kalau butuh biasanya nggak mau dia. Saya nggak mau wakaf deh, pokoknya saya pengen duit sekarang. Ya udah kita bayar. Pahalanya itu untuk kita. Nah, begitu juga utang dengan Allah. Di antaranya utang Ramadan. Ini utang. Makanya disuruh cepat-cepat kita bayar. Tapi kadang-kadang emang penyakit utang, hati utang sama manusia udah duit kadang-kadang malas bayarnya. Begitulah juga utang sama Allah Subhanahu, kadang-kadang berat. Sunnah bisa, tapi kadang-kadang yang rukun apa yang wajib kadang nggak bisa. Nah ini kebanyakan. Tapi ada juga enggak. Memang saya nggak bisa saat kebetulan pas hamil nggak bisa puasa, ya karena ada orang puasa hamil nggak bisa puasa. Begitu juga pas lahir nyusuin juga nggak bisa. Nah berkaitan dengan hamil kalau ini alhamil wal radha'a, berkaitan dengan menyusui dan juga hamil, di sini para ulama ada 2 pendapat. Boleh nggak dia nggak puasa? Ini yang pertama. Seluruh ulama sepakat alhamdulillah boleh untuk dia tidak puasa dan diqadha di hari yang lain. Sepakat. Hanya saja yang jadi khilaf, apakah bayar qadha utang, di utang 10 hari ya bayar puasa 10 hari, atau cukup bayar fidyah saja tanpa ada qadha. Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini dipegang oleh saudara-saudara kita yang bilangnya salaf yang sekarang nih, salaf sekarang nih, bukan salaf dulu. Mau salaf apa? Salafi yang sekarang nih. Dia pakai megang ini nih. Apa? Nggak perlu qadha, cukup bayar fidyah. Ini nih pegang salaf ini. Yang grup-grup ini kan kenal kan sama salaf ini. Nah ini pakainya ini. Makanya demen yang pakai ini, simple, dia nggak pakai apa? Berarti 10 hari nggak usah pakai puasa, cukup bayar fidyah saja. Mereka berpegang dengan pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi menurut jumhur 4 madhab, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, nggak ada fidyah, harus qadha katanya. 4 madhab. Nah tentunya kita pakai 4 madhab nih, pakai apa? Yang salafi nggak usah diikutin ya. Memang sih yang muda-muda sekarang demen salafi, kan cuma bayar fidyah doang. 4 madhab mengatakan wajib qadha. Ya kalau dia lagi hamil, pas puasa hamil, berarti nggak puasa sebulan misalkan. Pas lahir nyusuin, karena nggak kuat juga, maka tetap diqadha.
dikatakan tetap dikodok. Hanya saja ketika nggak puasa, kenapa ditanya si perempuan, kenapa nggak puasa? Aduh, saya sebenarnya kuat badannya, cuman takut bahaya untuk apa? Si bayi. Nah, maka di sini dia harus kodok dan fidyah. Ada double tuh. Kodok dan fidyah. Kodok juga, fidyah juga. Kenapa? Karena dia kuat. Cuman karena takut keselamatan anak, maka dapat dua kewajibannya, kodok dan fidyah. Tapi kalau dibilang, memang saya lemes, kayak kalau lagi hamil atau lagi nyusuin, ya Allah nggak kuat, lemes puasa, maka saat itu cukup kodok tanpa fidyah. Jadi ini dua yang alasannya. Kenapa? Kalau memang kuat, tapi karena mikirin anak, maka dia kodok dan fidyah. Tapi kalau dia lemah, memang saat dia hamil dan juga menyusui nggak kuat puasa, cukup kodok tanpa fidyah. Nah, pembayarannya itu tidak harus Syawal, memang boleh waktunya luas dari Syawal sampai Sya'ban, sampai akhir Sya'ban. Dalilnya dari mana? Dari Aisyah. Apa kata Aisyah? Saya dulu dalam hadis Bukhari, kana alayya saumu Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban asyghulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Aisyah, saya punya utang Ramadan dan saya tidak bisa bayar kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu bayar utangnya di bulan Sya'ban, berarti kan diundur tuh kan. Kenapa? Asyghulu bi Rasulillah, karena saya sibuk ngurus Nabi. Maksudnya apa? Saya takut kalau lagi puasa sunnah, puasa qadha, maaf tiba-tiba Nabi ada hajat di siang hari. Nggak jadi gara-gara saya apa? Puasa. Itu saya nggak mau. Saya nggak mau menghalangi hajatnya Nabi. Tapi kalau bulan Sya'ban, dari awal Sya'ban sampai hampir akhir Sya'ban Nabi nggak pernah nggak puasa. Tiap hari puasa. Maka aku puasa di bulan Sya'ban aman, karena Nabi nggak mungkin ada hajat di siang hari. Makanya saya kodoknya di hari siang, di bulan Sya'ban. Itu alasan Aisyah. Nah sekarang jangan ngikutin Aisyah, tapi apa? Kan kita ngikutin Aisyah Sya'ban ya, tapi Aisyah ada alasan apa? Nah itu. Jadi jangan pakai hadis Aisyah tadi. Itu kasusnya karena asyghulu bi Rasulillah, sibuk ngurus Nabi Muhammad. Nah, bagaimana? Di sini kita kalau bisa jangan sampai Sya'ban, kita mulai nyicil. Misalkan utang tadi apalagi cuma 10 hari ya. Kita Syawal, kalau nggak bisa Syawal, Dzulqa'dah, Senin, Kemis dapat. Oh, ternyata nyusuin. Sementara nyusuin 2 tahun. Sapinya kan apa? Liman arada ayyuti marradha'ah, yaitu 2 tahun sapinya. Berarti kan udah apa? Nggak bisa qadha tuh. Tahun ini nggak bisa qadha. Tahun sampai 2 tahun ngutang lagi. Habis selesai sapi, hamil lagi. Lahir lagi, sapi lagi, 2 tahun lagi. Itu kalau 10 tahun kata Mufti Saudi misalkan Syekh bin Baz. Dia kan Wahabi istilah Hambali. Waktu ditanya tentang itu, hatta 10 tahun, hatta 20 tahun tetap utang tetap harus diqadha, enggak mesti apa? Enggak dibilang bukan setahun, 2 tahun atau 10 tahun jadi impas habis, enggak. Tetap walaupun 10 tahun tetap harus dibayar. Berarti antum hitung kelipatannya tetap harus dibayar. Baru bayar misalkan 20 hari, utangnya misalkan sebulan. Meninggal misalkan, maka 10 hari tadi untuk ahli waris qadhain. Jadi tetap harus dibayar. Tapi kalau ditundanya karena tadi menyusui dan sebagainya, udzur syar'i, maka tidak perlu bayar fidyah, cukup qadha saja. Tapi kalau bisa tapi entar aja, sok akhirnya Sya'ban lewat, nggak ada udzur, maka dia selain qadha juga kena fidyah. Kenapa? Fidyahnya itu hukuman karena menunda-nunda bayar hutang karena tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau udzur syar'i cukup dibayar, tapi hitungannya nggak hilang tuh. Jadi tetap harus apa? Sebulan, kalau sampai 3 bulan sebulan, dan itu harus dibayar. Cicil aja di Senin Kemis, tinggal dipilih sebulan itu ya tinggal dibagi-bagi aja. Nah itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Kecuali antum pakai ngikut salafi nggak cukup bayar fidyah aja, nggak usah pakai apa, nggak pakai qadha lagi. Nah kita 4 madhab itu harus qadha semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau orang tua udzur beda. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sedang sakit atau pergi jauh diqadha di hari lain. Nah, ini orang sakit kan.
faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu karena tua atau karena sakit yang tidak mungkin bisa puasa, fa fidyatun ta'amu miskin. Cukup bayar fidyah. Nah, ini bayar fidyah. Nah, itu tadi Ustaz, kok bisa misalkan tadi kok ada berbeda pendapat tuh. Ada yang bilang bayar fidyah doang, qadha tadi. Ada yang bilang qadha, enggak boleh bayar fidyah. Dalil dari mana? Dari ayat tadi, surat Al-Baqarah yaitu 184 tadi. Menurut Salafi atau Ibnu Abbas yang dipegang nih, menurut beliau, menurut Salafi atau Ibnu Abbas dibilang apa? Dalilnya dikias seperti orang tua. Jadi orang hamil sama orang menyusui seperti orang tua. Maka cukup bayar apa? Fidyah. Tapi jumhur enggak. Ini bukan seperti orang tua, dia seperti orang sakit atau musafir. Saat ini enggak bisa, tapi kalau dia pulang berarti bisa. Maka kiasnya seperti apa? Seperti orang musafir atau orang sakit. Karena sakit kalau disembuh berarti bayar. Maka itulah jumhur yang megang lebih kuat hamil menyusui seperti orang sakit atau seperti musafir. Sementara Salafi mengatakan seperti orang tua. Kalau orang tua maka fidyah. Nah, kalau kita tentunya seperti orang sakit. Jadi orang tua cukup bayar fidyah. Nggak perlu qadha, ini fidyah lagi lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya fidyah sama fitrah beda. Bedanya itu fitrah itu, fidyah itu setengah dari fitrah. Kalau fitrah berapa? 1 sa' kan? 1 sa' itu 5 kali ginian. Ya. 5 kali apa? Raupan. Kalau dia 2,5. Nisfu sa'. Fidyah itu setengahnya fidyah. Jadi fidyah setengahnya fitrah. Nah, kalau itu 1 sa', kalau itu nisfu sa'. Setengah sa'. Lebih miringan. Kalau 10 kali segitu. Nanti untuk kewajiban suami nanti pekan selanjutnya biar imbang. Biar kita nggak diprotes. Sebenarnya sudah ada di sini tapi waktunya nggak sempat. Tapi memang bulan depan banyakan yang lakinya biar tahu kewajibannya nanti. Ntar giliran bulan depan udah tahu pada nggak datang lakinya, perempuan semua yang datang. Itu bukan boros itu namanya. Itu justru apa, boros itu kata para ulama menggunakan harta yang tidak dibutuhkan. Cuman hanya mengikuti keinginan. Jadi keinginan dan kebutuhan beda. Jadi kebutuhan. Kalau kebutuhan apalagi maaf, ada orang bersedekah, uang sedekah sampai habis, nggak dihitung boros. Kenapa? Karena di jalan Allah, di jalan yang benar. Tapi kalau dia maaf, sedikit uangnya dipakai maksiat, itu boros. Nah, jadi yang dikatakan boros itu mengeluarkan nanti ada namanya istilah israf wat tabdzir. Nah, at-tabdzir wal israf. Itu termasuk yang dilarang itu. Apa itu israf? Israf itu yang sering kita dengar ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang musrif. Musrif itu misalkan sederhananya nih, makan. Saya sebenarnya makannya cukup 1 piring, nggak munjung. Tapi ngelihat makanan yang enak saya nafsu sampai munjung, akhirnya makan nggak habis, itu namanya israf. Jadi terlalu syahwat, terlalu hawa nafsunya gede sehingga mengambil sesuatu yang melebihi dari kebutuhan. Misalkan saya mau beli sepatu. Belinya berapa? 10 pasang. Untuk apaan? Ya dipakai, padahal dipakai sekali doang. Dipakai sekali, simpan. Ini israf ini. Sampai di ininya jadi apa? Berjuta-juta, padahal nggak pakai, pakainya cuma sekali dipakai, tapi israf itu namanya. Atau maaf, beli sepatu 20 juta. Ngapain itu israf, berlebihan. Ada namanya tabdir. Kalau tabdir itu lebih dahsyat lagi. Apa dikatakan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara setan. Apa itu? Saya maaf terbalik ini, saya lupa tadi. Israf itu dia ngambil munjung habis, cuman sampai apa?
Wah begah, napas juga susah. Itu berlebihan, mesti makannya nggak seperti itu. Tapi karena nafsu, tapi habis juga, cuman berlebihan untuk dirinya. Nah kalau tabdir ini sampai nggak habis, itu makan setengah dibuang. Padahal dia ngambilnya banyak itu deh. Ini tabdir, ini lebih parah lagi. Dibuang-buang akhirnya karena hawa nafsu pengennya banyak, padahal yang dibutuhkan nggak segitu, selebihnya dibuang. Ini namanya tabdir. Jadi yang dikatakan boros tadi itu entah belanjaannya israf atau tabdir. Itu yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita beli untuk suami, untuk anak, wah itu luar biasa. Suami juga nanti begitu. Ketika dia beli untuk istrinya, untuk anaknya, itu nggak ada tabdir. Selama dibutuhkan, karena memang nanti ada hadis dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW mengatakan apa? Waktu ditanya, ya Rasulullah, ma haqqul mar'ati ala zawj? Ya Rasul, apa sih kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Antuti'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita wala tugabbih wala tadribul wajah wala tahjud illa fil bait. Ya Rasulullah, apa sih kewajiban suami terhadap istrinya? Kata Rasul apa? Engkau berikan makan kepada mereka seperti yang kau makan. Engkau berikan pakaian kepada mereka seperti yang kau pakai. Artinya beli baju yang bagus, dia harus beli juga yang bagus. Wala tugabbih, jangan jelek-jelekin mereka. Artinya jangan suka menjelek-jelekan fisiknya. Wala tadribul wajah, jangan suka mukul. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan mengusir atau kalau ada sedikit perselisihan jangan keluar dari rumah, cukup di dalam rumah saja. Nanti ada itu kewajiban-kewajibannya, karena kalau sudah keluar rumah nanti jadi apa? Nah, jadi rami. Nah, terus apa kata Rasulullah SAW? Dinarun anfakta fi sabilillah wa dinarun anfakta lil fuqara wa dinarun anfakta li ahlik khairun lak. 1 dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang fakir, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk keluargamu lebih afdol daripada sedekah di luar, daripada jihad fisabilillah. Sedekah. Fi kulli, dalam hadis lain dari Salman Al-Farisi, fi kulli luqmatin adkhalta fi mir'atika shadaqah. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrimu adalah sedekah. Itu lebih hebat daripada sedekah apa? Keluar. Subhanallah. Nanti kita akan lihat tuh kewajiban. Jadi uang yang kita keluarkan untuk anak istri tidak ada istilah boros. Kalau memang digunakan dengan apa? Dengan betul. Dan itu malah sedekah yang paling hebat. Makanya beruntunglah kalau istri-istri banyak makan, suami berarti banyak ngasih sedekah. Jadi jangan ngeluh istri banyak makan, alhamdulillah berarti apa? Fikul lilukmah, dihitung setiap suapan yang masuk itu lebih daripada di luar. Insya Allah Allah buka pintu rezeki kita semuanya. Semoga keluarga kita semua jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la asiran illa yasartah wa la dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha wa sartaha birahmatika arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.